girlfriend! You don't touch my girlfriend! You know? Go there, wait! No, 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 touch my girlfriend! Don't touch my girlfriend! Vamos, vamos! Don't touch my girlfriend! Don't touch my girlfriend! Don't touch my girlfriend! Oke, kali ini saya mau komentari terkait dengan video tadi yang saya reaksi ya. Karena saya melihat, saya menemukan di video-video yang tersebar di TikTok kelakuan bule-bule di Bali yang kian meresahkan ya. Mereka sebagai tamu ya, sebagai orang asing datang masuk ke Indonesia, datang masuk ke Bali, tetapi berlaga seperti ingin menguasai, lebih menguasai daripada kita orang Indonesia. Seperti video tadi, nah ini bule yang tidak tahu aturan. Saya nggak tahu ini apakah bule ini tidak memahami aturan, apakah memang dia bandel ya. Padahal lagi hari raya Nyepi, tetapi dia malah terobos masuk ke wilayah yang sebenarnya di situ masih ada acara di situ ya. Jadi tidak boleh ada orang yang lewat di situ. Dan sudah diberitahukan, tapi bule ini malah ngamuk ya. Bahkan dia sampai mengajak untuk mau duel ya. Ya, saya sebagai orang Indonesia ya, saya juga merasa geram walaupun saya bukan berasal dari Bali ya. Karena saya merasa saya sebagai orang Indonesia, saya geram melihat kelakuan bule-bule di Bali ini yang seperti itu ya. Harusnya mereka sebagai orang asing, sebagai tamu yang masuk ke Indonesia bisa lebih menghargai penduduk setempat, menghargai budaya dan aturan setempat. Ini harus ada aturan dan tindakan yang tegas agar bule-bule di Bali itu tidak bertindak semena-mena atau merasa dirinya itu lebih spesial daripada orang lokal atau daripada pribumi atau daripada orang Indonesia ya. Nah teman-teman, menariknya di sini saya ada menemukan story dari Ko Rainer Raharja ya, karena saya follow beliau di Instagram. Ini beliau ada buat story dan bisa saya bacakan ya buat kita, buat teman-teman. Lagi bule langgar aturan Nyepi malah nantangin pecalang di Bali ya. Habis ini kalian paham kenapa Bali banyak sampah putih, white junk. Bagi siapapun pihak berwenang bersangkutan yang baca dan para netizen yang bingung kenapa bule-bule di Bali. Saya highlight bule karena Asia biasanya turis berduit. Semakin meresahkan dan terkesan semua sengaja belagu dan nantang. Ini goal mereka. 1. Ancaman terburuk jika berulah itu cuma deportasi. Dan itu menurut saya sangat kurang. Harusnya efek pidana juga diterapkan bagi WNA. Deportasi itu bagi mereka adalah tiket gratis. Yang ketiga, bule-bule yang menetap di Bali itu ngekos murah banget dan bukan turis penyumbang devisa. Yang keempat, mereka adalah sampah sisa pandemi yang hidup murah di Bali sejak Bali dulu masih banting harga. Yang kelima, banyak sekali warga Rusia, Belarus, dan Ukraina menetap di Bali karena mereka nggak mau wajib militer dan kabur ke Bali. Turis mereka itu kiblatnya ke Pulau Hainan, tapi karena Cina masih lock, maka pelarian ke Bali. Hainan adalah Balinya Cina. Yang keenam, biaya deportasi ditanggung penjamin WNA atau dirinya. Jika penjamin dan dirinya nggak mau bayar tiket, maka RI menahan mereka di rumah tahanan imigrasi. Lalu RI kontak negaranya untuk bayaran tiket. 7. Ditahan, hidup gratis, deportasi, pulang gratis. So, anyway is a good way for them. Yang kedelapan, ya mereka semiskin itu sampai nggak bisa beli tiket pulang. Oke,
Guys, kalau menurut saya ini harus ada tindakan yang tegas ya. Harus ada aturan lokal setempat atau bila perlu dibuat aturan khusus mengenai warga negara asing yang datang ke Bali ini. Ya kalau bisa pulangkan bule-bule di Bali yang tidak punya kontribusi, yang tidak punya retribusi untuk pemasukan negara kita. Bule-bule yang miskin tidak punya duit sebaiknya diusir saja ya, kembali saja ke negara mereka. Bisa jadi mereka bersikap seperti itu ya karena kita terlalu lemah ya, aturan kita membuka ruang bagi mereka untuk semena-mena dengan kita kurang menghargai budaya lokal setempat. Ya semoga ada pembersihan ya, filter lagi bule-bule mana nih bule-bule yang kere dipulangkan saja. Di Bali hanya menerima bule-bule yang punya duit ya, karena dengan duitnya mereka itu bisa menjadi penyumbang devisa bagi negara kita ya. Itu tujuan kenapa kita buka pariwisata ya, untuk mendatangkan duit ya, bukan untuk menampung orang-orang dari luar warga negara asing yang miskin untuk tinggal di situ.